Halo semuanya, selamat datang kembali di Suara Edukasi Pedas, podcast yang memberi kisah inspiratif dan informasi terbaru dari sekolah kebanggaan kita. Tentu saja bersama saya, Miranda dari kelas 8C. Dan kita selalu ditemani oleh semangat dari slogan kita, SMP Dokter for Education. Dan khusus episode kali ini aja, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mungkin jarang kita temui di luar ruangan beliau. Padahal beliau adalah anak dari SMP dong. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dina Indi Astuti MPD. Halo Ibu, selamat pagi, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Miranda? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu untuk bisa mengobrol di podcast ini. Alhamdulillah ya, sama-sama. Saya merasa sangat terhormat karena bisa mengobrol dengan Ibu. Langsung saja kita mulai podcast ini Bu. Oke. Bu, kami mungkin yang tahu Ibu hanya sebagai kepala sekolah. Ibu bisa ceritakan bagaimana awal mula Ibu masuk dunia pendidikan dan kenapa Ibu memilih profesi sebagai guru? Dulunya memang ibu ini bukan lulusan dari ilmu keguruan, tetapi ibu lulusan dari Universitas Diponegoro. Kemudian mengambil akta 4. Setelah itu ibu mengajar tuh di SMP Muhammadiyah sebagai praktek ya. Kemudian di sana ibu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sehingga mendorong ibu untuk menjadi guru. Setelah itu ibu mengajar di SMPN Satu Kembang tuh di Jepara. Di Jepara ibu di sana. Setelah itu beberapa tahun kemudian ibu mengikuti tes CPNS untuk menjadi guru bahasa Indonesia di Kabupaten Kerawang. Itu tahun 2009 seleksinya, kemudian pengangkatannya di tahun 2010. Dan di masa itu ibu sudah mengajar di beberapa sekolah, di SMK juga di MTS, itu di swasta. Dan selanjutnya ibu diangkat jadi CPNS, ditempatkan di SMPN 2 Pedes untuk mengajar bahasa Indonesia. Hal yang paling menarik dari dunia pendidikan itu adalah kita membentuk karakter yang kita hadapi itu manusia, bukan benda ya. Jadi setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter itulah yang unik gitu, dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda pula. Itu yang menjadi tantangan buat seorang pendidik untuk menghadapi kemudian mengelola pendidikan tersebut, pengajarannya dengan beberapa karakter yang unik-unik gitu. Terutama beberapa siswa yang memiliki latar belakang yang kurang pengasuhan dari orang tua lah. Hal-hal seperti itulah yang menjadi tantangan buat dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolahan saja, tetapi pada awalnya adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Nah, pengasuhan di rumah inilah yang akan berdampak pendidikan di sekolah selanjutnya. Nah, itulah yang menjadi mengapa saya tertarik gitu ya untuk untuk terjun di dunia pendidikan, karena yang dihadapi itu manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan beberapa yang menginspirasi saya itu waktu itu ada sebuah film ya, itu The Death of Poetry ya kalau nggak salah, itu film di film barat itu. Nah, itu seorang guru, pengalaman guru yang menginginkan adanya perubahan sistem pengajaran di sekolahnya. Nah, itu beberapa film yang menginspirasi saya bahwa ya memang ada hal-hal yang menjadi tantangan seorang pendidik gitu. Banyak hal, banyak model pengajaran yang harus diterapkan, dan sudah pasti tentu kita juga harus dibekali dengan beberapa ilmu pengetahuan tentang psikologi manusia, psikologi pendidikan. Nah, itu yang menjadi bekal kita untuk memahami, kemudian mengeksplor ada apa dengan karakter seorang siswa ini yang unik-unik tersebut. Maka dari itu di SMPN 2 Pedes ini guru wajib mengajarkan atau memberikan pengajaran yang berdiferensiasi, yang berbeda-beda sesuai dengan karakter siswa. Nah, itulah yang sedang kita terapkan di SMPN 2 Pedes ini, karena memang itu yang dihadapi itu manusia, bukan benda ya, sehingga kita harus memahami latar belakang mereka, mengapa mereka melakukan sesuatu hal tersebut gitu, bukan kemudian menghakimi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang unik-unik ini jika pengasuhannya baik di rumah akan terlihat itu di sekolahannya, tetapi jika pengasuhannya gagal di rumah juga akan terlihat perkembangan karakter siswanya di sekolahan. Nah,
siswa-siswa yang mungkin latar belakang keluarganya ini mencari nafkah, bapak ibunya mencari nafkah di luar negeri, kemudian masih balita sudah ditinggal, itu menjadi tantangan yang harus dihadapin pendidik di SMPN 2 Brebes ini. Unik, manusia itu unik, dan itu butuh pemahaman yang spesial gitu, yang harus dihadapi seorang pendidik, ya terutama di SMPN 2 Brebes ini. Nah itu Miranda, ada lagi? Ada nggak Bu momen yang sangat terkesan sampai momen itu menjadi motivasi terbesar hingga Ibu saat ini? Momen yang terbesar itu waktu itu di SMPN 2 Brebes itu ya, ada peer group disebut dengan peer group ya, kelompok-kelompok gitu, kelompok-kelompok yang memang agak berbeda perkembangan skills mereka. Ada satu kelompok itu waktu itu akan ujian nasional dari kelas 7 sampai kelas 9 itu anak tersebut memiliki karakter yang berbeda. Itu mereka perempuan memiliki karakter yang berbeda. Karena emang latar belakang pengasuhannya juga berbeda gitu kan ya. Orang tuanya tidak ada di samping mereka, tidak mendampingi karena harus bekerja ke luar negeri, maka dia diasuh oleh neneknya. Mungkin karena butuh perhatian ya, masa-masa remaja tersebut butuh perhatian, maka di sekolah itu dia menjadi ketua geng. Perempuan itu ketua geng waktu itu. Ketua geng sering membuat ulah, usil dan lain sebagainya. Dan pada saat itu akan ujian nasional, karena ulah tersebut sehingga dia mendapatkan perhatian dari guru, harus dirumahkan, kembalikan ke rumah masing-masing. Itu akan ujian nasional, mereka harus belajar di rumah, kemudian memberikan tugas ke sekolah didampingi oleh neneknya. Waktu itu mereka ada perubahan drastis ketika mereka harus menyiapkan masa depan mereka. Kemudian mereka mungkin berkontemplasi atau berenung gitu kan. Kok saya melakukan hal yang seperti ini, yang negatif seperti ini, sehingga dampaknya menjadi seperti ini. Dari hal tersebut itu menjadi cambuk buat dia. Akhirnya setelah masa skorsing tersebut, mereka bisa mengikuti ujian sekolah, mengikuti ujian nasional, kemudian lulus. Dan dia melanjutkan sekolah ke SMA. Alhamdulillah, ketika mereka melanjutkan sekolah itu, justru anak-anak yang seperti yang awalnya dijudge paling dia juga masa depannya suram, madesu dan lain sebagainya, ternyata menjadi ada perubahan gitu. Ada perubahan, perenungan mungkin ya. Hal-hal mungkin hidayah itu juga bisa sampai ke mereka gitu, bisa ke mereka. Kemudian yang awalnya masyarakat menghakimi bahwa dia tidak akan mendapatkan masa depan yang baik, alhamdulillah ketika dia datang ke sekolah lagi itu bertanya, gimana sekarang? Bekerja Bu, lulus SMA terus bekerja, gimana pekerjaanmu? Alhamdulillah waktu itu dia kerja sebagai karyawan di Aqua, tidak di endorse ya di perusahaan tersebut. Alhamdulillah itu. Jadi dari awalnya anak yang bandel, kemudian menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, itu butuh proses gitu. Maka dari itu guru juga tidak bisa menghakimi masa depan seseorang bahwa anak bandel sekarang ada kemungkinan akan bandel di masa yang akan datang gitu. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa anak-anak yang bandel jika mendapatkan treatment, mendapatkan perhatian yang lebih, bisa memberikan mereka seperti perenungan ya, bisa memberikan mereka pelajaran bahwa hal-hal tersebut membangkitkan diri mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah itu yang jadi hal yang sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang ibu bersyukur ya, namanya juga pendidik, jadi selain mendidik di sekolah juga perlu mendoakan. Nah, maka dari itu ada pendidikan agama di sekolahan. Ayo kita bersama semuanya untuk mendoakan teman-teman kita yang mungkin mengalami kesulitan di kehidupannya. Kita kan juga tidak tahu kan, teman kita mungkin mereka mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan.
di kehidupannya, tetapi kita semua tidak tahu. Nah, doa itulah mungkin yang yang bisa mengantarkan mereka hingga mendapatkan pemikiran untuk berubah, menjadi pemicu untuk berubah. Nah, yang membolak-balikan hati manusia itu kan Allah. Maka kita selain berusaha, kita juga mendoakan mereka. Nah, sebagai pendidik butuh juga hal-hal seperti itu. Jika memang sudah tidak membimbing mereka gitu, sudah tidak mampu lagi, ayo jangan sampai marah-marah. Tidak perlu hal-hal tersebut, jangan marah-marah. Tetapi doakan saja. Kadang yang dihadapi mereka lebih berat dengan apa yang kita hadapi. Ya doakan saja. Alhamdulillah sampai sekarang anaknya bertanggung jawab lah, paling tidak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ketika dulu latar belakangnya diasuh sama nenek, pengasuhan yang tidak lengkap oleh keluarganya, latar belakang seperti itulah yang mungkin kita semua tidak memahaminya. Berbeda kan dengan sekolah swasta yang mungkin berbayar, mereka mungkin memiliki latar belakang keluarga yang sudah bagus, kemudian mendapatkan pendidikan di sekolahnya bagus pula. Nah, itu menjadi hal yang bagus, itu sudah biasa kalau seperti itu. Tapi jika seseorang menjadi maju, seseorang menjadi sukses dari keterbatasan, nah itu yang perlu itulah penghargaan buat mereka, reward buat mereka. Dan alhamdulillah bersyukur kita jika melihat lulusan SMPN 2 Pedes ini bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab, paling tidak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri lah, tidak menyusahkan orang tuanya lagi di masa yang akan datangnya nanti. Ya seperti itu. Bagaimana sih Bu, cara Ibu memotivasikan mereka? Ibu ini agak kalau sama siswa itu berpikirnya adalah untuk mendidik mereka. Di sekolah itu kan terbatas, maka butuh kerjasama, butuh kolaborasi dengan seseorang yang menjadi tanggung jawab anak tersebut gitu. Seperti orang tua, jika orang tuanya tidak ada ya berarti walinya. Nah, kolaborasi tersebut itulah yang yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan saya tidak mungkin kan tidak harus bekerja sendiri gitu, tidak harus bekerja sendiri, tidak harus mengandalkan diri sendiri untuk memberikan pendidikan. Banyak teman-teman yang lainnya, maka ayo kita bersama-sama berkolaborasi untuk mendidik putra-putri di SMPN 2 Pedes, karena ini kan bukan putra-putrinya kita. Kadang kalau kita memberikan pendidikan sesuai apa yang ada di keluarga kita, belum tentu bisa diterima. Misal, saya memberikan bimbingan ke Miranda. Oh, saya ini orangnya galak loh kalau di rumah gitu. Saya perlakuan Miranda seperti anak saya sendiri. Dan nanti Ibu Miranda yang memiliki latar belakang pengasuhan yang berbeda akan tidak terima, bukan? Makanya butuh kerjasama dengan orang tua supaya bagaimana ini cari solusi yang terbaik untuk mendidik putra-putri mereka. Apalagi putra-putri mereka ini kan menjadi tanggung jawab orang tua dan walinya yang ada di sekolah. Jika memang orang tuanya atau walinya sudah tidak lepas tangan lah seperti itu, ya terserah ibu lah mau diapakan lah, itu kan juga tidak bisa juga. Hal-hal seperti itulah kadang yang muncul di permukaan gitu. Semua tanggung jawab pendidikan karakter diserahkan ke sekolahan. Nah, itu juga tidak benar juga. Kita kan juga bukan manusia super kan, bukan Superman, bukan Supergirl yang bisa semuanya kan. Maka butuh tangan-tangan yang lainnya untuk membentuk karakter seseorang. Jadi dari Ibu menjadi guru lalu mengemban tugas menjadi kepala sekolah, apa tantangan terbesar atau keputusan tersulit yang harus Ibu ambil saat transisi untuk menjadi seorang pemimpin? Yang paling sulit itu ketika job desk ini kan berbeda gitu. Ya nggak berbeda amat sih, sama-sama berhubungan dengan manusia gitu. Cuman bedanya ketika guru kita lebih konsentrasi kepada siswa, tetapi ketika kita sudah menjadi pemimpin, maka yang kita kita arahkan itu adalah orang dewasa. Maka ada perbedaan gitu. Bagaimana mendidik anak-anak dengan mendidik orang dewasa itu kan berbeda. Nah, kemudian membimbing orang dewasa kan juga berbeda. Nah, ini butuh pendidikan underdog ya. Kalau bisa dibilang itu butuh latar belakang pendidikan untuk orang dewasa. Nah, hal seperti itu yang perlu ada tambahan pengetahuan. Bagaimana cara untuk membimbing, mengarahkan dengan orang dewasa. Kan kita tidak bisa memperlakukan orang dewasa seperti anak kecil. Nah, kan berbeda itu. Masa ya kita membimbing, mengarahkan orang dewasa seperti kita membimbing anak SMP yang masih remaja, itu sangat berbeda. Nah, itulah perbedaan seperti itu yang
butuh pengetahuan, butuh sharing pengalaman dari Bapak Ibu kepala sekolah yang lama. Kadang kita kan juga sering silaturahim ya ke Bapak Ibu kepala sekolah lain gitu. Gimana caranya nih jika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dengan pengarahan, kemudian monitoring, evaluasi, karena yang kita hadapi ini kan orang dewasa. Bagaimana cara berpikir orang dewasa kita harapkan bisa selaras gitu dengan apa yang harusnya sebagai job desk kita sebagai pemimpin suatu lembaga. Nah, hal-hal seperti itu butuh adanya saling memahami sesama orang dewasa, kan sama-sama orang dewasa yang kita arahkan tersebut, sehingga tujuan organisasi, tujuan lembaga itu dapat tercapai. Maka kita harus berkolaborasi, saling memahami. Yang sudah pasti itu harus memahami latar belakang mereka, kemudian juga apa sih yang menjadi tujuan atau visi misi sekolah kita, itu harus diselaraskan. Kadang hal seperti itu kan dunia kerja juga tidak dapat dipungkiri, berpengaruh juga dari latar belakang mereka, keluarganya juga gitu kan. Jadi yang perlu kita selaraskan adalah bagaimana memahami mereka sehingga tujuan lembaga, tujuan sekolah itu dapat tercapai, tujuan bersama lah. Jangan sampai tujuan kepala sekolah sebagai pemimpin dipaksakan gitu, memaksakan supaya itu berhasil, sedangkan mereka sebagai orang dewasa juga butuh kan untuk memahami apa sih tujuan organisasinya gitu. Maka dari itu ada perbedaan bagaimana menghadapi siswa dengan menghadapi orang dewasa. Nah, itu yang butuh butuh pemahaman, butuh skill lah seperti itu, butuh keterampilan khusus dan butuh pengetahuan juga bagaimana kita memperlakukan, kemudian menghadapi, kan sudah pasti latar belakang mereka juga berbeda-beda. Ya, itu yang menjadi uniknya seorang pemimpin itu. Maka seorang pemimpin itu yang sudah pasti adalah bahwa tujuannya untuk kebaikan, itu aja. Kalau ibu kan dari guru lalu menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara ibu beradaptasi dengan keputusan dan tanggung jawab yang lebih besar? Nah, jika ada keputusan-keputusan yang kadang tidak bisa diterima ya, ini kan menjadi polemik kan seperti itu. Maka yang menjadi pedoman adalah aturan. Aturannya akan seperti apa? Dari aturan tersebut kita menjadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi bukan karena keputusan like or dislike gitu. Saya emang nggak suka nih sama orang ini, udah dikasih sanksi saja, nggak bisa seperti itu. Jadi suka nggak suka terhadap seseorang, perlakukan dia dengan bijak. Nah, seperti itu. Mereka tidak suka kan karena ada latar belakangnya mengapa bisa menjadi tidak suka. Dan kita kan juga sebagai pribadi tidak bisa menyenangkan semua orang kan. Mereka suka ya alhamdulillah, tidak suka ya itu mah pilihan mereka seperti itu. Tetapi yang sudah pasti kita memiliki pijakan-pijakan dari aturan-aturan yang sebagai dasar untuk pengambilan keputusan seperti itu. Dan yang kita hadapi ini adalah orang dewasa. Keputusan-keputusan tersebut juga harus berdasar gitu. Tidak seenaknya membuat kebijakan, tidak seenaknya tanpa aturan membuat keputusan. Jadi harus ada dasar yang kuat dan sudah pasti kita harus brainstorming dulu. Ayo bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan. Mengapa masalah ini bisa muncul? Nah, itulah yang membedakan kita mengambil keputusan itu untuk terpenuhinya tujuan lembaga. Yang itu pasti tujuannya adalah hal-hal yang baik gitu. Bukan berarti ketika kita mengambil keputusan atas dasar suka ataupun tidak suka. Bukan seperti itu. Kalaupun mereka bisa menerima, alhamdulillah gitu. Jika tidak bisa menerima suatu keputusan, maka kan itu butuh ada pendekatan. Nah, hal seperti itulah dibutuhkan pendekatan sesama orang dewasa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi harus menjadi pengalaman kita, menjadi pengetahuan kita sebagai seorang pemimpin, kemudian sebagai kepala suatu lembaga. Itu. Kalau dari pandangan ibu, SMPN 2 Pedes ini punya keunggulan atau ciri khas apa sih yang sangat menonjol? SMPN 2 Pedes ini karena di daerah pesisir ya, kemudian memiliki modal lahan yang bagus. SMPN 2 Pedes ini luas lahannya itu hampir 1 hektar. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah-sekolah yang lain itu mereka memang minimal 200 meter persegi suatu sekolah itu berdiri. Itu tidak seluas SMPN 2 Pedes. Maka dari itu, ketika kita memiliki lahan yang bagus, kemudian dengan karakteristik daerahnya yang memiliki ciri khas daerah pesisir, seharusnya kita bisa memanfaatkan itu semua gitu, untuk bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan lokal sebagai daerah pertanian. Nah, ini alhamdulillah ini
sisa lahan kosong di SMP 2 Pedes itu digunakan untuk menanam padi, kemudian ada buah-buahan, dan di sini ciri khasnya ini banyak sekali buah mangga di SMP 2 Pedes. Bahkan ada ada padi di belakang, meskipun pengelolaannya bukan dari pendidik ya, tapi itu dikerjakan oleh Caraka. Nah, itu semoga saja sawah yang sudah dikerjakan dapat bermanfaat untuk lembaga juga, bukan bermanfaat untuk satu orang saja. Nah, hal itu yang bisa unggulan-unggulan tersebut lah yang bisa menjadi manfaat untuk bersama seluruh warga SMPN 2 Pedes. Dan siswa-siswanya ini jangan salah loh, meskipun kita di daerah yang paling ujung ya, daerah pesisir, bukan berarti kita tidak memiliki siswa-siswa yang unggul gitu. Siswa-siswa unggul apalagi mereka sejak kecil itu makan ikan itu. Harusnya mereka itu lebih memiliki kecerdasan yang bagus, karena mereka makan protein yang tinggi. Seafood kan itu jarang sekali kan, seafood ada di daerah-daerah yang pegunungan gitu. Nah, ini biasanya mereka mendapatkan berkah dari Allah gitu ya, berkah dari Allah. Mereka mendapatkan pemikiran yang lebih gitu dibandingkan yang lainnya. Tetapi ya itu kembali lagi bahwa apapun berkah dari Allah, jika dimanfaatkan dengan baik itu pasti akan hasilnya baik pula. Tetapi jika memang ada kesulitan-kesulitan di tengah perjalanan mereka, itu yang perlu dihadapi, karena kan dengan latar belakang pesisir, sifat yang keras dan lain sebagainya, mungkin ada keterbatasan yang mereka hadapi di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Mungkin kesulitan penghidupan dan lain sebagainya, harus bekerja ke luar negeri sehingga harus meninggalkan anak-anak di rumah dengan kerabat, dengan neneknya. Nah, itulah menjadi tantangan-tantangan untuk di daerah pesisir. Nah, itu. Dalam mencapai visi sekolah, emang peran siswa dan guru itu seberapa penting? Kalau untuk meningkatkan kompetensi itu sangat penting ya, sangat penting sekali, karena peningkatan kompetensi itu tidak hanya siswa saja tetapi juga guru. Guru juga harus terus menjadi seseorang yang belajar sepanjang hayat, tidak hanya stagnan, sudah merasa nyaman ini jadi PNS, sudah merasa nyaman jadi ASN kemudian tidak belajar. Lah, itu juga nggak benar. Mereka harus tetap belajar, mengasah. Kalau pisau itu ibaratnya pisau, jika tidak diasah maka akan tumpul kan. Nah, jika tumpul maka dia akan stagnan hidupnya, sudah merasa di zona nyaman gitu. Udah jadi PNS nih, jadi gurunya sudah di zona nyaman kemudian tidak belajar. Lah, itu tidak benar. Maka sebagai pribadi yang baik maka harus mengasah keterampilan, mengasah pengetahuan, dan itu butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Di sekitarnya saja membuat komunitas dan lain sebagainya, itu bisa memotivasi mereka untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan. Begitu juga dengan siswa loh. Di Miranda ada nggak kelompok belajar? Ada. Itu kan sebagai sebagai jalan alternatif untuk mengasah kompetensi dan mengasah pengetahuan. Tidak belajar sendiri saja, tetapi juga belajar dengan orang lain. Kadang itu kalau kita mengalami kesulitan, ketika menghadapi teman kita yang juga mengalami kesulitan, itu kita merasa loh, ternyata saya ini juga memiliki kemampuan ini untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang selama ini dianggap berat. Karena orang lain pun juga mengalami kesulitan, melihat penderitaan orang lain seperti refleksi dari kesulitan-kesulitan diri sendiri. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita itu memahami, alhamdulillah kita masih bisa menjalani rutinitas, menjalani kehidupan di dunia ini. Dan sudah pasti jangan sampai lengah bahwa kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Kita butuh sandaran dan bersandarlah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bicara soal tantangan di era digital ini, apa tantangan terbesar Ibu dan sebuah pemimpin di SMPN ini agar tetap maju? Ini tantangan ya digital ini tuh. Karena apa? Karena dari pengalaman Ibu selama ini, siswa yang sudah memegang gadget itu menjadi seseorang yang yang disebut dengan kaum rebahan itu loh. Jadi mereka tidak mengolah raganya, tetapi scroll TikTok, makan. Bukan hanya TikTok, ini juga tidak di-endorse ya. Scroll hal-hal yang kadang itu sesuatu yang belum saatnya mereka mereka ketahui gitu, mereka pahami. Kan masalah orang dewasa itu kadang tidak dipahami oleh anak-anak gitu loh. Dan mereka itu melihat
karena ingin tahunya seperti apa sih dewasa itu gitu kan, pengen nih cepat dewasa, akhirnya mencari tahu dari gadget mereka, pengetahuan-pengetahuan yang belum saatnya mereka pahami gitu, bukan belum saatnya, memang mereka tidak pahami gitu, hal-hal rumitnya kehidupan itu belum mereka hadapi dan mereka ingin tahu, dan akhirnya apa yang terjadi adalah kesesatan gitu, apalagi ketika mencari pengetahuan tersebut tidak didampingi oleh orang dewasa, itu menjadi sesat gitu. Nah, apa yang dilihat, apa yang didengar itu kan terekam di pikiran kan, dan sampai mereka beranjak besar, beranjak dewasa. Dari anak-anak mereka akan melihat kekerasan dari dunia maya. Kekerasan itu mereka rekam di otak. Apa yang terjadi? Mereka akan menetralisir hal-hal yang berbau kekerasan di kehidupan dia gitu. Oh, itu mah hal biasa gitu. Jadi dianggap netral saja hal-hal yang keras gitu. Dan itu tidak dipahami gitu, tidak dipahami. Ada seorang anak mengatakan bahwa karena mereka melihat pergaulan lawan jenis di dunia barat itu berbeda, kemudian mereka akan berpikir oh itu mah biasa gitu, mereka biasa. Padahal untuk kita yang memiliki pengetahuan agama, memiliki dasar agama yang baik, itu menjadi hal yang itu kan bukan bukan hal yang baik, bukan hal yang baik. Seperti pergaulan antar lawan jenis kan juga ada aturannya untuk yang beragama muslim ya, mungkin yang beragama lain saya yakin juga sama, ada hal-hal yang baik yang mereka anggap bahwa itu tidak benar gitu. Nah itu yang menjadi menjadi perhatian kita sampai saat ini gitu, menjadi perhatian kita saat ini, bagaimana akibat dari dari gadget tersebut gitu. Dan ibu yakin mereka yang memakai gadget jarang loh yang membaca buku dari gadget tersebut, jarang. Mereka pasti akan lebih suka yang velocity yang kayak gitu loh, yang kayaknya dianggap keren gitu, dan yang booming gitu kan. Mereka tidak akan mengasah pemikirannya, nggak akan mengasah pemikirannya bagaimana dasar-dasar pengetahuan yang sedang berkembang saat ini. Dan kemudian jika mereka tidak didasari dengan pengetahuan agama yang baik, kemudian tidak mengenal Quran hadis yang baik, mereka akan tersesat. Dan itu butuh bimbingan gitu. Yang kita ketahui anaknya Bill Gates aja juga tidak megang HP gitu. Mereka malah membatasi anaknya, nanti ketika 17 tahun baru kalian mengenal. Dan anak-anak pemimpin itu justru dibatasi untuk memegang gadget tersebut. Dan itu merupakan pengasuhan gitu loh, pengasuhan. Dan itu menjadi tantangan berat ketika mereka sudah menjadi sosok yang tidak terkendali. Nah, mengendalikan kembali itu memang agak susah. Nah, itu butuh kendali dari orang tua. Ketika orang tuanya pun sama memberikan aturan yang longgar untuk penggunaan gadget, lah itu menjadi bumerang kan. Akhirnya pendidikan di sekolah yang terbatas akan terasa sulit untuk mengendalikan perilaku-perilaku yang sudah lepas kendali seperti itu. Mungkin bahasa ibu agak berbelit-belit ya, karena untuk mengatakan sesuatu yang yang dengan bahasa yang vulgar itu kadang itu tidak bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. Maka jadi harus berhati-hati ketika yang kita utarakan itu akan didengar oleh masyarakat. Nah, kan kadang pendapat orang berbeda-beda. Nah, itu butuh penggunaan diksi yang berbeda gitu. Nah, itu juga butuh aturan gitu. Kita juga tidak bisa mengatakan sesuatu yang vulgar itu langsung seperti apa adanya. Nah, karena apa? Karena kita hidup di masyarakat. Di masyarakat itu kan juga ada aturan-aturannya. Jika kita tidak membekali diri dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat, pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat, kita mau jadi apa gitu? Mau jadi sosok yang tidak terkendali dan lain sebagainya. Itu kan jadi aib malah. Maka kita, karena dasarnya adalah hidup itu ada aturannya, maka kita juga berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan aturan-aturan yang telah dibatasi oleh diri kita. Nah, hal itulah yang harusnya diterapkan. Bukan berarti merdeka melakukan apa saja tanpa kendali. Itu tetap butuh ada pengikatan diri untuk terkontrol dan menjadi waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap hal yang tidak baik. Ini menjadi warning untuk diri kita, karena kita sudah memiliki pegangan aturan-aturan yang sudah ada pada diri kita, dan itu aturan-aturan yang baik gitu. Miranda mungkin kurang ibu mah berbelit-belit gitu ucapannya. Lah itulah memang menjelaskan ke anak remaja berbeda dengan menjelaskan ke ke orang dewasa. Kadang butuh ada hal-hal yang mungkin dianggap curious ingin tahu lah.
seperti apa sih orang dewasa, saya pinginlah seperti orang dewasa, padahal masih anak-anak gitu. Sepertinya orang dewasa itu hebat, sepertinya orang dewasa itu terbaik gitu, cita-cita yang terbaik, padahal banyak hal yang harus diperjuangkan. Nah, itulah proses untuk menjadi dewasa, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian harapan ya Bu. Oh iya. Apa harapan terbesar Ibu untuk SMP Endokadas ini ke depannya? Mungkin sekitar 5 atau 10 tahun ke depan. 5 hingga 10 tahun yang ke depan Ibu harapkan sudah pasti siswa-siswanya lebih religius. Karena jika religius itu mereka memiliki pedoman, memiliki dasar di kehidupannya untuk menjalani kehidupannya ini dengan baik gitu. Ada dasarnya, ada pedoman yang harus mereka taati. Dan sudah pasti jika muslim ya harus takwa, melaksanakan hal yang baik dan menjauhi larangan, dan itu sudah pasti. Dan untuk yang beragama non muslim, mereka kan juga memiliki pedoman agamanya masing-masing, itu jadikan dasar, jadikan pegangan gitu, dan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar pada manusia, karena manusia kadang itu hari ini berkata A, besok berkata B gitu kan. Maka serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hal yang kita inginkan pasti suatu saat nanti gitu. Jika saatnya tiba pasti akan dikabulkan. Jika itu adalah hal yang baik menurut Allah. Jika memang kita berpikir itu hal yang baik untuk diri kita, belum tentu kan itu memang benar baik untuk diri kita. Nah, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jelas mereka semua menjadi religius. Punya pedoman lah. Mana sih apakah sikap ini baik? Oh, ternyata melempar temannya dengan batu itu sakit gitu. Itu hal baik nggak sih? Kalau mereka punya pedoman, punya pendidikan agama yang kuat, pasti dia tidak akan melakukan hal itu kan, tidak akan melakukan atau menyakiti orang lain. Nah, itulah yang jadikan dasar gitu. Kemudian mereka memiliki kompetensi diri untuk apa? Membekali diri dengan pengetahuan, dengan keterampilan itu bisa menjadi salah satu. Mungkin saat ini kita belajar memasak gitu ya di sekolahan, belajar mengelola makanan, memasak apa aja, mengolah singkong, mengolah ikan dan lain sebagainya. Itu jadikan pengalaman. Mungkin insya Allah esok hari keterampilan tersebut akan mendapatkan peluang sebagai, mungkin itu menjadi mata pencarian mereka gitu. Oh, aku punya skill mengolah makanan dari singkong. Oh, ternyata esok harinya itu menjadi mata pencarian. Nah, itu hal-hal pengetahuan, keterampilan yang kita jalani di sekolah, di pendidikan kita selama ini, jadikan itu sebagai pengetahuan kita, dasar kita, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan menjadi unggulan dari diri kita. Kompetensi itu harus diasah terus. Seperti pisau tadi, jika dibiarkan maka akan tumpul, maka perlu diasah terus gitu. Jangan sampai ketika kalian mendapatkan penilaian, mendapatkan tugas, dipikirnya ini mau menyusahkan saya saja gitu, menjadi kendala saya saja. Bukan, itu karena apa? Jika tidak diasah menjadi generasi rebahan, nonton saja, akan tertinggal dengan orang yang mengasah keterampilannya gitu. Ayo kita semuanya menjadi unggul. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri kok. Itu akan bermuara pada diri kita sendiri. Kemudian yang sudah pasti memiliki pengetahuan banyak, membaca, jangan banyak mendengarkan omongan orang gitu loh. Kadang kan kita kalau melihat di YouTube, di TikTok dan yang lainnya itu kadang itu ironis gitu. Mengapa mereka itu bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh kemudian menjadi viral, tetapi viralnya itu bukan hal yang baik gitu. Sedangkan yang baik itu tidak viral malahan. Nah, hal-hal seperti itulah yang jangan mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Nah, hal-hal itu batasi diri kita dengan hal-hal seperti itu, karena yang bisa membatasi adalah diri kita. Kalau sudah terlanjur itu akan tertanam gitu, kekerasan, kemudian hal-hal yang buruk di dunia maya itu akan terserap. Selain mereka memiliki pengetahuan, literasi, numerasi, menjadi seorang yang literat, kemudian berucap dengan berpikir terlebih dahulu, itu hal yang bagus. Kemudian yang terakhir sudah pasti di lingkungan kita ini kan lingkungan pesisir, lingkungan pertanian. Ayo kita kembangkan lingkungan kita ini menjadi unggulan untuk diri kita gitu. Tidak menjadi hal yang memalukan, yang menghinakan ketika kita itu menjadi petani. Bukan hal yang buruk jika kita ini menjadi nelayan. Bukan. Yang buruk adalah ketika kita mengambil hak orang lain dan itu tidak
baik untuk diri kita. Itu yang perlu apa namanya, yang perlu kita pahami gitu. Kita butuh integritas ya itu. Tahu integritas kan ya apa namanya, harus memiliki apa namanya batasan-batasan yang baik lah untuk diri kita gitu. Jadi kita bisa terhindar lah, kita menjadi orang-orang yang waspada terhadap apa, terhadap ya hal-hal yang tidak baik gitu. Waspada, ada warning untuk diri kita seperti itu. Untuk kami para siswa, apa pesan khusus Ibu sebagai kepala sekolah yang sudah melihat dunia panjang pendidikan? Yang pesan buat kalian semua itu jalani prosesnya, jalani proses kehidupan ini dengan bekal aturan-aturan yang ada. Seperti kita di agama Islam memiliki aturan, memiliki pedoman, Quran hadis, itu jalani saja. Dan jika kalian mengalami atau memiliki sandungan, aral di kehidupan itu, bukan berarti bahwa aral tersebut menjadi hal yang buruk, menjadi kita putus asa, kemudian mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Itu perlu apa namanya, perlu perjuangan. Karena hidup itu kan tidak mulus-mulus saja kan, pasti hal-hal yang tidak enak akan terjadi. Lah itu perlu dijalani, diterima, kemudian care kepada perhatian, saling sayang menyayangi sesama manusia itu. Nah itu yang jadi apa namanya, jangan sampai ketika teman kita mengalami kesusahan kita lari gitu loh. Hal-hal yang seperti itulah yang menjadi apa namanya, orang lain susah, orang lain apa namanya minta tolong kok malah diam saja. Lah itu butuh apa namanya, butuh kepekaan nurani kita. Nah itu ya, jadi ini harus memiliki pedoman. Ada lagi? Pesan dari Ibu sangat menginspirasi dan membuat hati saya menyentuh gitu ya. Kami pasti akan mengingatnya. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena telah mengobrol dengan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dina Indri Astuti, MPD. Kita jadi tahu bahwa beliau dari seorang guru dan menjadi kepala sekolah yang luar biasa. Terima kasih Ibu atas pandangan yang luar biasa dan kisahnya. Sami-sami Miranda. Baik teman-teman, sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di Suara Edukasi selanjutnya. Saya Miranda, pamit undur diri.